Familiar, you're familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat tani dimanapun berada. Mudah-mudahan sahabat tani semua dalam keadaan sehat walafiat. Mohon maaf kalau suaranya agak sedikit berbeda karena memang kondisi fisik lagi sedang down. Oke sahabat tani, saya sambil ngerokok sampai sore ini kita akan bincang-bincang santai. Sore ini kita akan bincang mengenai 10 tips dari saya, pengalaman pribadi, 10 tips agar budidaya pinang betara kita memberikan hasil yang maksimal. Jadi langsung saja, dari 10 tips inilah hasil pengalaman saya pribadi ditambah dengan beberapa referensi yang memang saya gali, baik itu dari bacaan-bacaan jurnal dan juga informasi dari teman-teman pelaku budidaya pinang betara. Oke teman-teman, yang pertama, bibit berkualitas merupakan salah satu hal yang akan menentukan bagaimana prospeknya ke depan perkebunan pinang betara kita ini. Berhasil tidak berhasilnya, bagus tidak bagusnya, produktif atau tidak produktifnya buah yang akan dihasilkan, bagus tidaknya pertumbuhan tanaman pinang, salah satu hal yang menentukan adalah bibitnya. Seperti apa bibit berkualitas itu sudah saya bahas di video sebelumnya. Silakan kawan-kawan cek di video sebelumnya, itu sudah saya bahas. Kemudian muncul pertanyaan, apakah bibit berkualitas harus yang tersertifikat ataukah yang harus berlabel biru gitu ya bahasanya. Saya katakan tidak mesti yang berlabel biru. Yang penting pertama, ketika kita menyediakan bibit untuk kita sendiri, kita harus tahu pohon indukannya itu emang udah layak atau tidak. Dan itu sudah kita bahas di video sebelumnya. Atau ketika kita membeli bibit sama orang, maka kita harus yakin, harus percaya bahwa ini orang yang jual tidak bohong. Ini orang yang jual jujur, dan dia juga tahu mengenai kriteria pohon indukan yang memang sudah layak untuk dijadikan bibit. Kemudian yang kedua, usia bibit siap tanam. Usia bibit siap tanam di sini maksudnya adalah bibit yang sudah kita posisikan di dalam polybag itu ada waktu-waktu ideal atau ada umur-umur ideal yang bisa kita pindahkan ke lahan. Kalau saya merekomendasikan kepada teman-teman semua itu menggunakan bibit yang usianya adalah 7 plus minus 3. Jadi 7 kurangi 3 bulan atau 7 tambahin 3 bulan. Artinya sekitar 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Nah, antara bibit usia 4 sampai usia 10 bulan. Walaupun yang paling ideal, kalau saya pribadi itu lebih pada usia 6, 7, 8. Terus kalau kita tanam dari kecambah, apakah tidak tumbuh? Tidak, saya tidak bilang seperti itu teman-teman. Ada kemungkinan tumbuh. Hanya saja memang ketika kita tanam di lapangan yang memang tidak terkendali secara hama, maka otomatis persentase tumbuhnya tentu tidak setinggi persentase tumbuh bibit yang memang udah siap tanam di dalam polybag, misalnya bibit yang usianya 5 bulan atau 6 bulan. Nah itu. Kemudian yang ketiga, ukuran lubang tanam. Mengenai ukuran lubang tanam, tentunya ini sangat mempengaruhi. Pada saat lubang tanam kita buat seukuran polybag tanam, maka otomatis hal yang akan terjadi adalah akar dari tanaman pinang kita untuk pertama kali beradaptasi dengan tanah itu akan sulit. Karena apa? Karena ketika plastik polybag dibuka, kemudian akar nongol, akar mau mencari unsur hara yang ada di sekitar lokasi tanah yang kita tanamin,
itu akar akan langsung bertemu dengan tanah yang padat, artinya akan kesulitan. Makanya untuk rekomendasi ukuran lubang tanam sudah saya share di video saya sebelumnya. Silakan teman-teman cek sendiri, mudah-mudahan itu bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Kemudian yang keempat, jarak tanam. Jarak tanam pinang betara memberikan efek yang sangat-sangat signifikan. Ketika teman-teman memberikan jarak yang cukup pendek, artinya misalnya 1,5 kali 1,5, atau 2 dikali 1,5, atau 2 dikali 2, maka otomatis yang terjadi yang pertama adalah tanaman pinang betara akan cepat tinggi. Itu yang pertama. Kenapa tanaman pinang betara kita akan cepat tinggi? Karena memang tanaman pinang kita akan berlomba untuk mengejar matahari. Nah, itu sudah hukum alam. Jadi oleh karena itu, alangkah baiknya jarak tanam memang diatur sedemikian rupa. Harus ada space yang memang standar, yang memang ideal. Nah, untuk standar itu, untuk idealnya, untuk jarak tanam yang memang ideal, itu sudah saya share juga di video sebelumnya. Silahkan teman-teman cek sendiri. Ya di scrolling. Nah, mudah-mudahan nanti bisa memberi juga inspirasi buat teman-teman semua. Oke. Kemudian yang kelima, tanah di dalam polybag pada saat teman-teman melakukan pemindahan bibit yang dalam polybag ke lahan siap tanam, maka diusahakan semaksimal mungkin tanah yang ada di polybag atau bola-bola tanah itu jangan sampai pecah. Karena ketika itu sampai pecah, itu sedikit banyak akan memberikan efek stres terhadap tanaman kita. Jadi biasanya ketika tanaman pinang dalam bibit yang sudah berusia lebih kurang 5-6 bulan, otomatis tanah yang ada di dalam polybagnya akan keras dan insya Allah tidak akan pecah ketika teman-teman memindahkannya ke lahan, kecuali teman-teman melakukan pemindahan dengan brutal ya teman-teman ya. Kemudian yang keenam, pupuk dasar lubang tanam. Untuk pupuk dasar saya tidak rekomendasikan seperti NPK dan lain sebagainya. Saya sudah rekomendasikan di dalam video sebelumnya, pupuk dasar terbaik adalah rock fosfat. Pada saat teman-teman membuat lubang tanam, kemudian dibiarkan itu lebih kurang 2 minggu minimal, bisa sampai 1 bulan. Setelah digali lubang, ditaburkan dengan rock fosfat, kemudian dibiarkan minimal atau paling cepat 2 bulan baru ditanam. Kalau bisa lebih lama lebih baik, misalnya 3 minggu atau mungkin 1 bulan. Dibiarkan 1 bulan, baru kemudian teman-teman memindahkan bibit yang siap tanam tadi ke lubang tersebut. Tujuannya agar agar rock fosfat tersebut terlebih dahulu diserap oleh tanah. Karena memang rock fosfat ini bukan pupuk yang berasal dari senyawa garam, tapi pupuk yang memiliki senyawa bebatuan. Jadi butuh waktu untuk dia diserap oleh tanah. Kemudian yang ketujuh, adalah jarak tanam antara lahan yang datar dengan lahan yang perbukitan. Jadi seperti video saya sebelumnya, itu tidak ada jarak tanam paling ideal. Semuanya harus menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Ketika lahan kita memiliki kecenderungan yang berbukit, maka jarak tanam yang idealnya tidak akan sama dengan lahan kita yang posisinya datar atau rata ya teman-teman ya. Oke, kemudian yang selanjutnya, musim tanam. Untuk musim tanam, saya menyarankan teman-teman mulailah melakukan penanaman ke lahan pada saat mulai memasuki hari hujan. Jangan sampai terjadi seperti pengalaman saya dulu. Pengalaman saya pada saat melakukan penanaman pinang betara ini, itu ya mungkin karena saking bodohnya, belum punya ilmunya, saya melakukan penanaman pada saat musim kemarau, sehingga akhirnya lebih kurang 1 bulan itu bersama-sama melakukan penyiraman. Memang diselang, hari ini siram, besok enggak, hari ini siram, besok enggak. Capek teman-teman, 2 hektar disiramin gitu, lumayan capek. Jadi untuk teman-teman semua saya sarankan, kalau mau melakukan penanaman ke lahan, sebaiknya menunggu memasuki musim hujan. Dengan tujuan supaya pada saat nanti tanaman sudah berada di lahan yang siap tanam ini, sudah berada di kebun, kita tidak perlu repot lagi melakukan penyiraman karena sudah
sudah dibantu dengan curah hujan yang cukup tinggi pada saat ini. Setidak-tidaknya ada 2 kali hujan dalam 1 minggu, itu akan sangat membantu teman-teman. Kemudian yang ke-9, pemupukan. Nah, untuk pemupukan di beberapa usia sudah saya share di video-video sebelumnya. Yang jelas, pemupukan adalah sesuatu yang sifatnya mutlak. Mustahil kita mengharapkan hasil yang maksimal untuk tanaman pinang betara kita, tapi kita tidak melakukan pemupukan secara maksimal sesuai dengan kadar kebutuhannya. Artinya gini, kita manusia saja tidak akan memiliki tenaga untuk bekerja, bergerak, berjalan dan lain sebagainya ketika memang kita tidak diberikan tidak diberikan pasokan makan. Begitupun dengan tanaman. Iya, tanaman akan berusaha mencari makan sendiri di lahan yang sudah kita sediakan. Hanya saja yang muncul pertanyaannya adalah apakah kadar atau unsur hara atau nutrisi yang ada di tanah yang tempat kita melakukan penanaman ini cukup untuk diserap oleh tanaman kita. Nah, itu pertanyaannya. Makanya kita perlu memberikan makanan tambahan lah bahasanya, yakni pupuk. Bebas sih mau kalau teman-teman menggunakan pupuk kimia atau mau menggunakan pupuk organik. Walaupun ketika teman-teman lebih memilih yang sifatnya slow release, santai, ya mungkin bisa menggunakan pupuk organik, kohe-kohe lah, kotoran hewan seperti kotoran sapi, kotoran kambing atau lain sebagainya. Dengan catatan kita harus pastikan bahwa kotoran itu sudah matang dengan sempurna. Artinya tidak akan memberikan efek negatif nanti kepada tanaman kita, karena biasanya ketika kohe belum matang sempurna itu akan memiliki kandungan jamur yang tentunya akan memberikan efek terhadap tanaman kita. Atau teman-teman lebih memilih yang sifatnya fast respon, cepat responnya, cepat efeknya, maka teman-teman bisa menggunakan pupuk kimia seperti NPK, bisa NPK kalau saran saya sih yang murah meriah, NPK 12-12-17-2 plus TE, itu insya Allah bagus, walaupun memang belum mampu menandingi bagusnya NPK 16-16. Hanya saja kan NPK 16-16 sekarang teman-teman tahu sendiri harganya berapa ya. Oke teman-teman, kemudian yang 10 atau yang terakhir, perawatan. Jadi pada saat tanaman pinang betara kita sudah dipindahkan ke lahan, selain pemupukan, maka kita juga harus melakukan perawatan seperti pembersihan gulma, kemudian penyemprotan hama-hama yang kira-kira mengganggu, dengan catatan ketika memang tanaman itu masih dalam konteks kecil. Ketika tanaman sudah besar, ada gangguan hama di daun, tentunya kita kesulitan untuk melakukan penyemprotan. Jadi pada saat tanaman masih berumur 1 tahun, 2 tahun, itu kita masih bisa melakukan penyemprotan. Kemudian yang pasti rumput yang ada di sekitar batang, pangkal batang, itu harus dibersihkan. Kalau bahasa petaninya itu piringan. Dibuatkan piringan dengan tujuan satu memudahkan kita pada saat pemupukan, kedua insya Allah akan mengurangi kompetisi dalam menyerap unsur hara atau makanan, baik itu dari pinang maupun dari rumputnya. Jadi kalau rumputnya dibuang, maka unsur hara yang ada di sekitar batang yang kita buatkan piringan tadi dengan jarak tertentu tentu akan bisa diserap secara maksimal oleh pinang betara kita. Oke teman-teman. Itu 10 tips budidaya pinang hasil dari pengalaman saya pribadi khususnya, dan tentunya juga diambil dari beberapa referensi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon doanya semoga saya cepat sehat, karena memang sudah cukup lama saya tidak upload video. Kemudian juga untuk teman-teman semua yang sedang beraktivitas, saya doakan semuanya sehat, saya doakan tanamannya subur, saya doakan memberikan hasil yang maksimal tanamannya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan di komen di bawah. Kemudian untuk next video, kalau ada yang ingin request video apa yang dibuat, silahkan ditulis di kolom komentar. Kalau memang saya punya kemampuan untuk itu, baik secara ilmu atau saya bisa mencari referensi yang lain, insya Allah akan saya buat videonya. Oke, terima kasih. Mohon maaf sekali lagi jika ada kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.